Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sita dari Ceper, Pak. Ceper, Klaten ya. Ya. Karena mencari keadilan juga sulit, saya pulang ke Klaten. Terus saya itu kehilangan pekerjaan, motor dan sebagainya. Saya pengen kembali bisa pulih lagi, Pak. Oke. Mencari keadilannya kemana? Mencari keadilannya itu dari penggelapan motor, Pak. Oh, penggelapan Saya motor. seorang penjual bubur yang curhat ke Pak Kapolri waktu itu. Oh, curhatnya sampai ke Pak Kapolri. Iya. Nah, terus? Karena di sana uangku udah habis, saya mutusin untuk pulang ke Klaten. Dan akhirnya saya viralkan dan alhamdulillah keadilan itu saya dapatkan meskipun dengan cara viral. Tapi sampai saya berkorban, sampai suami saya kehilangan pekerjaan, padahal suami saya sudah karyawan tetap, sampai anak saya sampai saat ini pun nggak bisa sekolah. Oke, tadi hanya karena kasus penggelapan motor. Ya, Motornya ibu digelapan orang gitu ya. betul. Nilainya berapa motor itu? Nilainya berapa motornya? Nilainya itu BCX harganya itu 30 juta, tapi saya habis itu lebih dari 50 juta. Nah, makanya nanti kita kasih pelajarannya ya. Jadi gini, kan sebetulnya masalahnya kan kecil tadi. Betul. Ya, masalahnya kecil dan sepele. Tapi karena ibu salah merespon dari masalah itu, ibu ada kebencian, ada kemarahan, ya. Ibu pengen membalas, kan gitu. Akhirnya justru kehidupan ibu semakin berantakan. Karena apa? Yang ibu pancarkan dari dalam hati ibu itu adalah energi negatif. Tak kasih rumusnya gini ya, tak kasih rumusnya untuk semuanya ini. Ketika kita sedang ada masalah dan kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita, apa yang terjadi dalam hati kita? Ada kemarahan, ada kebencian, ada sakit hati, ada kepahitan, dan andek-andeknya gitu ya. Itu. Hukumnya apa? Hati kita tuh siaran. Hati kita tuh siaran. Ketika dalam hati ibu tadi ada kemarahan, ada kebencian, ada sakit hati, ada kepahitan dan andek-andeknya, itu disiarkan, dipancarkan ke semesta itu. Kayak radio itu loh, seperti radio. Sama ketika tadi hatinya ibu penuh kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan dan andek-andeknya yang terpancar ke semesta itu. Dan itu kembali lagi ke tempat ibu gitu loh. Maka tadi kalau peribahasanya itu ibu itu apa? Peribahasanya sudah jatuh ketimpa tangga. Siapa yang undang tangga berikutnya? Anda sendiri. Coba kalau tadi ibu kejadian itu ngomongnya gini, terima kasih Tuhan, motorku bermanfaat bagi orang itu. Aku bersyukur Tuhan dan aku yakin bahwa Engkau telah sediakan motor yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Kan nyaman. Tadi ketika Ibu, Tuhan terima kasih, motorku bermanfaat bagi orang itu. Apa yang terpancarkan dari hati? Kenyamanan kan? Dan Ibu merasa orang kaya atau orang miskin ketika ngomong gitu? Orang kaya. Berarti siarannya ke semesta apa? Kaya, bahagia, kan itu kan? Yang kembali ke ibu apa? Kaya dan bahagia. Ya, maka mulai sekarang ya, yang kemarin dilupakan, ya. Jadi respon itu penting tadi, respon itu penting. Nah itu yang sama tadi bukan melekat dengan motor fisik tadi, akhirnya ibu melaporkan viral dan lain-lain kan itu kan? Energinya habis terkuras di situ. Kan ibu melekat dengan fisik tadi. Nah, benar pelajarannya apa? Ketika ibu melepas itu, sesuatu yang baru, sesuatu yang baik Tuhan telah sediakan segalanya.
Juga saya mengalami mungkin puasa ini bulan Ramadan 4 tahun yang lalu mungkin ya pas. Waktu itu pagi-pagi ya biasanya dulu yang keluar rumah buka pintu kok motornya nggak ada satu gitu loh. Itu nggak terus nggak? Siapa tadi yang keluar ya gitu? Oh, nggak ada itu semua di rumah itu. Loh motornya nggak ada satu kan gitu. Tapi nggak histeris, belum nggak histeris. Nah, kami juga meresponnya santai. Oh ini bulan puasa sebentar lagi lebaran. Oh, motornya dia membutuhkan. Gitu aja kami. Kami satu rumah nggak ada yang teriak-teriak histeris nggak ada. Gitu. Jadi kami ya, oh ini kan mau lebaran. Motornya ada yang membutuhkan. Dia jauh lebih butuh daripada kita. Kalau kita masuk ke serepnya nanti. Akhirnya nyaman. Kami nggak ada yang merasa kehilangan gitu loh. Gak ada yang merasa kehilangan, karena Pak kami tahu tadi bahwa Tuhan pun nanti sediakan yang jauh lebih baik. Ini apa? Bicara penerimaan sebetulnya. Nah ini pengalaman tadi ya, kisah nyata itu. Nah, kalian kayak ketika ada kejadian yang tidak mengenakan, responnya ditata dulu. Kalau respon kita salah, nanti hasilnya juga salah. Kita kan jual PC 30 tapi kerugiannya suami nggak 50. Suami keluar dari kerja kalau di total berapa itu? Ya, katakanlah kalau gajinya katakanlah 5 juta, setahun sudah 60 juta, sudah berapa tahun yang hilang? Nah, hanya dari 30 tapi ketika kita melekap dan meresponnya salah tadi, justru membawa dampak yang lebih besar. Ya tenang, hari ini dikirim pulang ke sini, ya, nanti semua dibelikan. Ya. Memberikan nama saya Aman dari PA melakukan pertama mohon tanya. Yang pertama, bagaimana yang sebagai karyawan tapi bisa segera punya rumah? Kan tentunya Bapak tahu sendiri gaji karyawan seberapa. Yang kedua, biasanya saya menonton YouTube itu ada yang testimoni. Setelah saya mengamalkan doa 21 hari dari Pak Niko, saya begini. Nah, mohon untuk diberikan doanya itu yang bagaimana? Karena kita tidak bisa untuk konsultasi sendiri-sendiri, maka saya bertanya di sini. Terima kasih. Ya. Kira-kira karyawan, halo Mas Ahmad, kira-kira karyawan bisa memiliki rumah nggak? Bisa. Tapi selama ini pola pikir banyak orang ngomongnya apa? Karyawan tuh punya rumah tuh susah gitu ya. Karyawan tuh kalau punya motor kalau nggak kredit nggak bisa gitu ya. Dia membatasi siapa? Anda sendiri. Gitu. Jadi punya rumah tuh nggak ada hubungannya dengan Anda karyawan atau Anda pengusaha. Siapapun itu punya hak untuk memiliki rumah. Dan ini nggak ada hubungannya dengan profesi, ya nggak ada hubungannya dengan profesi. Bahkan pengangguran pun bisa punya rumah, jangan salah. Nah, ketika dia sudah masukkan dalam pikirannya, aku punya rumah, aku pengen rumah. Nah, ternyata penganggurannya dapat warisan. Nah, kan punya rumah juga itu. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan profesi ya. Sekarang gini, jadi apapun yang Anda inginkan, masukkan dalam pikiranmu dulu. Tanpa melihat faktamu sekarang ini. Faktamu tidak penting. Tetapi bagaimana kamu mencipta dalam pikiranmu jauh lebih penting. Karena apa yang kamu cipta ini, nanti akan mengubah fakta kehidupanmu. Ya, apa yang sudah kamu cipta dalam pikiranmu, nanti akan mengubah fakta kehidupanmu. Jadi kalau faktamu sekarang, faktanya sekarang kan karyawan ini kan, tapi itu bukan kebenaran. Padahal ini faktamu mungkin sekarang miskin, nggak punya uang, itu fakta, tapi itu bukan kebenaran. Ya, faktamu mungkin sekarang ini hutangmu sedang banyak, itu fakta, tapi itu bukan kebenaran. Nah kebenarannya di mana? Ketika kamu sudah mencipta dalam pikiranmu dan kamu sudah sadar, ya,
bahwa kamu adalah makhluknya Tuhan. Ya, makhluknya Tuhan yang bisa mencipta. Fakta itu bisa berubah. Fakta itu bisa. Jadi fakta itu bukan kebenaran. Tapi kebenaran itu di mana? Kebenaran ketika kamu sudah sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Nah, seringkali manusia itu tidak sadar siapa diri kita sebenarnya. Kenapa? Sudah terlanjur diprogram oleh banyak orang bahwa kita ini orang yang lemah, kita ini orang yang tidak berdaya, kita ini orang yang penuh dengan keterbatasan. Ya, kita ini anaknya siapa? Jangan mimpi besar-besar, kan itu programnya. Ya, jadi kebenarannya ketika Anda sudah menemukan jati diri Anda, itulah kebenaran. Nah, jadi fakta bukan kebenaran. Tapi kebenaran adalah ketika Anda semua sudah menemukan siapa jati diri Anda yang sesungguhnya. Menjadi pribadi yang otentik. Bukan pribadi yang apa kata orang. Bukan menjadi pribadi yang apa kata bapak saya. Bukan menjadi pribadi apa yang kata lingkungan saya, kata guru-guru saya. Tapi jadilah pribadi yang otentik. Menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya. Kemudian dalam perjalanan, dalam keluarga, ada orang tua bertengkar gara-gara uang. Apa yang masuk dalam pikiran kita? Oh, uang itu sesuatu yang jahat. Oh, uang itu ternyata bikin pertengkaran. Kemudian ketika kita melihat orang tua, ya, bapak pamit sama ibu, atau ibu tanya ke bapak, Pak kemana? Jawabannya apa bapak? Cari uang. Anak berpikir, oh uang itu ternyata dicari. Benar, masih ingat nggak? Ada waktu kecil minta uang sama orang tua. Orang tua bilang apa? Kamu itu minta uang terus. Tahu nggak? Cari uang itu susah. Oh ternyata cari uang itu susah. Nah, itu kan programnya selama ini. Sadar nggak selama ini ada di program seperti itu? Itulah yang membuat batasan-batasan dalam kehidupan banyak orang. Uang harus dicari, ya, nyarinya harus keras. Maka ada orang yang ketekuk ringgel, banting tulang gitu ya. Siang untuk malam, malam untuk siang, juga balik. Ya. Ini memprogram kehidupan banyak orang. Ya. Itu faktamu sekarang ini, tapi itu bukan kebenaran. Maka kelas kehidupan di tempat ini dalam rangka apa? Dalam rangka banyak orang menemukan kebenaran. Siapa dirinya yang sebenarnya. Menjadi pribadi yang otentik, yang tidak lagi mengikuti program lama tadi. Karena terbukti program lama tidak membuat kehidupan banyak orang menjadi baik. Program lama tidak membuat kehidupan orang menjadi bahagia, kan gitu. Ya, jadi itulah fungsinya kelas kehidupan. Jadi sekarang nggak usah bilang Pak karyawan bisa punya rumah enggak. Namanya apa tadi? Ahmad, ya. Aku Ahmad pasti bisa punya rumah yang aku idam-idamkan. Embel-embel karyawannya nggak usah ditaruh. Ya, Ahmad itu aja. Kalau perlu aku Ahmad yang diberkahi Tuhan. Aku pengen punya rumah. Kalau perlu rumahnya yang jelas. Pengen berapa kamar atau pengen berapa luasnya. Ya, saya ada catatan nanti saya tak tunjukkan, mungkin ada yang sebagian saya tunjukkan. Saya dulu pernah nulis, Tuhan, aku pengen rumah, ya, dengan 7 kamar, nah, pengen rumah yang besar, mewah, dengan 7 kamar. Itu saya tulis. Karena waktu itu ketika ada orang nawarin rumah saya, yang saya tanya bukan harganya, tapi yang tanya kamarnya, kan itu kan. Kamarnya berapa, kan itu. Kenapa? Saya sudah pesen. Tuhan, aku pengen punya rumah besar, mewah dengan 7 kamar.
Nah ketika dia nawari, Pak, kamarnya 7. Ya. Saya tinggal berapa? Ya udah itu rumahku itu. Terjadi loh jangan. Ya. Dan kata saya benar-benar itu, aku niku UMKM, ya. Pengusaha kecil pengen punya rumah besar nggak gitu. Aku niku yang sebenarnya. Aku niku yang sudah mencapai kesadaran. Aku pengen punya rumah besar, mewah, dengan 7. Nah, tadi kami perjalanan ke tadi ke Jalanto, ya. Ngomong-ngomong tadi ada yang bersama saya. Sekarang dasar ya, sekarang hebat ya. Nah, Rendra ikut saya udah lama. Itu Bapak sudah cipta jauh hari sebelumnya. Apa yang terjadi sekarang ini saya sudah cipta jauh hari sebelumnya. Karena saya tidak melihat fakta. Karena fakta itu bukan kebenaran. Ingat-ingat ya. Faktamu sekarang itu bukan kebenaran. Jangan terpengaruh kepada fakta. Karena fakta itu bisa dirubah. Ketika kita semua sudah sadar akan pribadi kita yang sebenarnya. Oke, yuk, yang lain, silakan. Kecamatan Tulen. Saya sama dengan orang yang lain dari pengalaman untuk ingin perekonomian yang lebih cepat. Jadi saya ikut trading itu berapa bulan sekian, terus mobil juga ditawari sama teman, dan saya masih punya aset rumah. Terus kemarin saya ikutkan di PT SL, itu saya ajukan untuk katakan suratnya. Ternyata kemarin saya telusuri yang 6 bulan itu ternyata tidak masuk untuk program apa katakan suratnya. Katanya dulu sudah pernah ada aktenya, itu tidak lolos gitu. Baru kemarin saya tahu. Saya minta untuk solusinya dari Pak itu untuk gantiannya. Oke, SL itu bidang apa, Pak? Untuk program apa itu sertifikat massal. Jadi yang satu saya tanya katanya nunggu antrian. Ternyata kemarin saya mau itu tidak masuk. Oh, sertifikat rumah tanah. Jadi saya verifikasi rumah. Udah tahu caranya. Jadi yang kemarin sudah pergi, Bapak masih ingat nggak? Ya masih ingat. Masih ingat. Ketika ingat itu artinya nyaman atau sakit? Sakit. Oke, Mas, sekarang dibereskan dulu. Caranya begini ya. Jadi kan ada uang yang ikut trading dan lain-lain ya. Sebenarnya Bapak bukan ikut trading, Bapak ikut orang yang lagi trading. Kan dititipkan orang kalau bukan trading sendiri kan? Nah, dia Bapak menitipkan orang yang katanya trading. Tapi katanya itu kan Bapak nggak tahu itu. Ya kan? Ya, maka jangan ngomong trading. Kalau trading nanti trading yang uangnya banyak juga banyak itu. Bapak menyerahkan uangnya ke orang lain gitu aja. Mau judulnya trading atau apa itu urusan dia. Mungkin belum tentu juga ditradingkan kan gitu kan. Nah, untuk dipakai untuk training mungkin ya. Nah, sekarang Bapak tak ajari supaya nanti tidak melekat lagi dengan apa yang sudah pergi tadi. Uang Bapak kan tidak hilang. Uang Bapak itu sedang berpindah tempat. Ya, dulu ya. Jadi biasa itu, uangku gak hilang kok. Kan itu uang Bapak tadi, yang di tempat orang tadi kan uang Bapak kan? Berarti uang Bapak itu gak hilang. Uang Bapak cuma berpindah tempat ke orang tadi kan itu. Kalau cuma pindah tempat kira-kira dipanggil lagi bisa nggak?
Bisa. Maka tak ajari cara memanggilnya gitu loh. Ini panggil lagi aja loh. Ya. Nah, cara manggilnya gini. Tuhan atau ya Allah, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Uangku yang ada di, nanti jangan sebutkan tuh namanya tuh ya, A, B, C, D tadi. Ya. Saat ini sudah melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Orang muda-muda pasti. Tambah suge lah. Tambah suge lah. Tambah suge. Malah nanti mau suge bareng. Nanti cepat balik uangnya. Diucapkan ketika mau tidur dan setelah bangun tidur. Ketika mau tidur dan bangun tidur. Ya. Sambil bayangke uangnya kemrutut ya dari atas menuju rumah ya. Nah, cepat suge nanti ya. Bukan nyaman dulu, Saya dari Bogor, nama saya Isrofil. Tadi kasus ibu tadi saya sangat respect luar biasa karena beliau membela haknya. Ya. Cuma tadi sudah diubah mindsetnya. Kejadiannya sama, saya juga seperti itu. Motor saya hilang, dan apa yang tadi diajarkan Pak Niko itu saya lakukan, dan 1 bulan saya punya motor lagi yang lebih baru. Oh, luar biasa ya. Dan kemudian kemarin saya mendapatkan cashback-nya. Oh. Oke. Dan saat ini saya sedang membantu teman mengurus, ada 13 orang mengurus haknya yang saat ini ada di Bareskrim. Ya. Jumlahnya 56 miliar. Oh. Dan sudah berbagai cara, bahkan kita sudah sampai di RI 2 untuk membantu agar uang itu cair. Tapi lagi-lagi di perjalanan sampai saat ini sudah 3 tahun itu masih terhalang. Pertanyaan saya, ini bagaimana? Jadi setiap sudah akan cair, ada saja, ada berkasnya yang kurang, ada macam-macam. Nah, kemudian dalam perjalanan ini dari 13 orang itu ada provokator, sehingga 13 itu pecah. Yang satu 5 kelompok, 5 orang, yang satu 8 orang, mereka pecah kongsi dan masing-masing membayar yang berbeda. Maka di pengadilan tetap yang diajukan itu harus 13. Okay. Nah, kalau mereka pecah, akhirnya sama-sama nggak dapat. Nah, pertanyaan saya, ini kenapa gitu? Setiap akan selesai, ada saja halangannya. Karena ini kan berkaitan dengan banyak orang, gitu. Nah, saya di pihak tengah-tengah ini merangkul kedua belah pihak. Ini satu hal. Nah, satu hal lagi, ini dalam waktu dekat ada nilainya nggak banyak, 100 juta yang seharusnya sudah cair pada tanggal 18 Januari. Tapi dengan berbagai macam alasan, bahkan ada 5 kali janji, sampai saat ini uang itu belum cair, padahal seharusnya cair. Pertanyaan saya, bagaimana nih harus kita selesaikan gitu. Terima kasih Pak Niko atas saran dan dorongannya. Oke ya. Tadi apa yang dialami Ibu dengan Bapak sama-sama kehilangan motor ya. Tapi respon yang berbeda ternyata hasilnya berbeda. Nah, sama untuk kasus tadi, ini hubungannya dengan apa? Dengan lembaga negara atau enggak, yang obyeknya asuransi atau apa itu? Yang mana nih Pak? Yang gugatan tadi? Oh, yang
56 miliar itu. Jadi penipuan kayak Bapak tadi apa trading. Oh, trading. Nah, tapi sudah masuk pengadilan, pelakunya sudah masuk penjara, asetnya ada, pelakunya sudah menyatakan silakan, tapi dari pihak Oke, ya. Nah, maka caranya sekarang daripada tadi orang fokus ke yang sudah pergi tadi, diomongi, uangnya kan nggak hilang. Uangnya cuma berpindah tempat. Oke, saya punya pengalaman gini ya. Ini saya punya pengalaman. Nah, kalau Bapak Ibu tanya Rendra itu tahu uang saya yang jalan-jalan di luar sana berapa itu dia tahu. Ya, bahkan angkanya ya 10 ke atas M ya. Tapi tadi saya sudah tahu ilmu tadi gitu, saya nggak pernah stres. Saya santai aja, ketemu orangnya yang bawa pun saya santai tadi. Karena saya sudah ngecek, wah aku udah mengampuni loh. Kalau ketemu apa? Tak ajak makan gitu loh. Cuma saya kalau dia bicara bisnis, saya udah enggak. Jadi kalau dia ngomong panik, ada tawaran gini, enggak. Ayo cari makan, yang enak aja, kamu pengen makan apa gitu loh. Tapi dia nggak bicara bisnis. Ya, kenapa? Saya ya sama, setiap mau tidur dulu ya gitu. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Uangku yang ada di A, B, C, D itu hampir 1 jam. Karena A, B, C, D banyak itu ya. Atau enggak, sekarang udah pada balik dan membawa teman-temannya. Temannya apa? Ada yang temannya tumpul emas, tambang emas. Ada temannya mesin tronton, alat berat, tambang mesin. Dari temannya apa itu? Ya. Terus kejadian tahun 2005-2006. Saya pernah membebaskan hutang waktu itu 380 juta. Tahun 2005-2006, jadi 2005 masuk 2005. Masalahnya apa? Ketika saya belum membebaskan utang itu, setahun itu saya cuma keliling nagih. Hati saya melekat kepada uang yang masih di tempat berjalan tadi. Maka hari-hari saya cuma mikirin uang yang ada di tempat orang tadi dan apa? Nagih. Di yang Jawa Timur, yang Bojonegoro, saya apa dengan Bojonegoro? Kenapa? Salah satu yang saya bebaskan orang di Bojonegoro banyak. Saya tahu Gondongan, saya tahu Batu Jago, ya, ada Cepu. Apa yang terjadi? Ketika saya fokus tentang uang yang ada di luar tadi, aset saya tidak bertambah. Justru aset saya semakin habis. Karena saya nggak mikir kerjaan, saya nggak mikir usaha, saya cuma mikir uang yang ada di tempat orang banyak tadi. Nah, saya pernah nagih ke Cepu dulu. Nagih tapi malah saya ninggalin duit, saya malah ngetang uang lagi. Apa yang saya tagih suaminya pergi udah 1 minggu, kalau belum seminggu betul malam tinggal jumlah jemawan susah. Akhirnya malah keluar. Ini apa? Karena saya melekat dengan uang yang tadi, yang tak anggap uang di tempat orang tadi. Saya melekat, justru ketika melekat selama 1 tahun, aset saya nggak tambah, malah semakin habis. Nah, ketika malam tahun baru, ya, saya belajar dengan Biko, kalau mau malam tahun baru, ada namanya kontemplasi. Kontemplasi itu mengevaluasi apa yang perjalanan kemarin dan apa yang akan kita lakukan di tahun depan. Maka ada tema-tema itu hasil dari kontemplasi ketika malam tahun baru. Yang saya dapat dengan beliau sama, Pak, aku dapat sumber hutang ya. Saya juga sama kan. Akhirnya pagi harinya yang bisa kamu hubungi. Saya katakan sudah selesai. Ya, yang kemarin sudah selesai. Tapi yang ini dulu yang makannya pur.
Hari ini saya bebaskan, 3 hari lagi datang pinjam lagi. Ini Rai Gedek ya, Rai Gedek. Tapi apa, akhirnya kami punya pelajaran, kami tidak meminjamkan, kita kasih. Jadi kita kasih sekarang kan. Dan justru dengan kami melepas tadi, baru sekalian, tidak melekat tadi, justru tahun berikutnya, kehidupan kami dipulihkan. Ya, kehidupan kami semakin baik, kehidupan kami semakin menanjak. Ketika saya melekat dengan yang 380 juta, malah semakin terpuruk gitu. Nah, sekarang belajar ya, melepaskan kemelekatan tadi. Uangnya sudah nggak ada, tapi hatinya masih melekat. Nah, itu yang bikin susah. Nah, jangan, uangmu masih ada, cuma pindah tempat. Ya, kan uangnya nggak hilang, uangnya cuma pindah tempat. Diajarkan itu nanti kehidupan menjadi enak. Kalau yang perkara tadi karena itu udah strict ya, strict di atas. Oke, nanti udah supaya buang-buang energi lah nanti. Oke, yang lain, monggo. Ya. Bapak. Nama saya Widodo dari Solo. Saya ingin mempertanyakan kepada Bapak Niko perihal diri saya. Selama saya menikah, itu banyak cobaan yang saya alami. Posisi yang pertama adalah istri punya hutang, tapi tidak diberitahukan kepada saya. Saya yang menanggung. Yang sisi kedua, istri saya itu sering sakitan terus. Padahal itu sudah saya carikan usaha kemana-mana. Tapi setelah satu penyakit itu hilang, satu lagi tumbuh. Satu lagi penyakit hilang, satu lagi tumbuh. Saya mohon pencerahan dari Bapak Niko, bagaimana saya bisa menerima keadaan ini dan bisa melepaskan cobaan keluarga saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak sendiri yang ngomong. Pak, saya itu sering mendapat cobaan. Itu Bapak yang mencipta sendiri, jangan salah. Sama halnya banyak orang ngomong, Pak, saya itu suka ditipu, Pak. Nah, saya ngomong, nah kamu suka kok. Kan kamu suka, ya udah, gitu loh. Maka hati-hati dalam berkata-kata. Hukumnya gini. Setiap apa yang keluar dari dalam mulut kita, itu ada energinya. Ini kita bicara ilmu energi ya. Apapun yang kita ucapkan, itu ada energinya. Energi penciptaan namanya. Tuhan itu dulu mencipta dunia ini, kan kun fayakun. Mencipta dengan apa? Dengan kata-kata, dengan kalamnya. Artinya apa? Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada energi penciptaannya. Nah, sayangnya banyak orang itu mencipta sesuatu yang mereka tidak inginkan. Bapak ingin nggak ada cobaan tadi? Ingin nggak? Ingin. Oh ya udah, nggak ingin kan? Lah ya. Tapi Bapak kan cipta tadi. Tadi kan Bapak kan sebenarnya nggak ingin pencobaan. Tapi Bapak mencipta, Pak. Pak, saya tuh sering mendapat cobaan. Nah, itu kan Anda cipta. Maka banyak orang itu seringkali mencipta sesuatu yang mereka tidak inginkan gitu loh. Kan sebenarnya nggak ingin cobaan tadi kan. Tapi Bapak ngomong, Pak, saya tuh sering mendapat cobaan. Jadi diingat-ingat dulu, ya. Kata-kata kita itu ada energi penciptanya. Maka hati-hati dalam mengucap. Nah, Pak, ekonomi semakin sulit. Kan sebenarnya Anda tidak ingin ekonominya sulit. Tapi kenapa Anda cipta ekonomi semakin sulit? Kan Anda yang mencipta. Kenapa nggak dicipta begini, Pak? Saya selalu beruntung dalam setiap keadaan. Pak, saya selalu kelebihan uang. Pak, dalam kondisi apapun, aku selalu berkelimpahan. Kan sama-sama mengucap. Kenapa mengucap sesuatu yang buruk? Nah, mulai sekarang dirubah ucapannya. Tuhan, terima kasih. Apa yang sudah saya lalui kemarin, itu adalah pelajaran bagiku.
Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran kemarin. Karena pelajaran itu akan membuat aku naik kelas. Karena pelajaran-pelajaran yang kemarin saya lalui akan membuat aku naik tingkat. Sebentar lagi Tuhan, aku dan istriku akan naik tingkat. Aku menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, keluarga yang diberkati. Mulai hari ini dan seterusnya, istriku sehat, pulih, bugar, dan semakin cantik. Oke, itu caranya. Ada orang, Pak, istriku sakit-sakitan, bikin susah hidup saya. Kamu berita isolasi, ya, enggak gitu. Dicipta ya, dicipta. Mulai hari ini dan seterusnya. Istriku semakin cantik, semakin sehat, semakin bugar, semakin luar biasa, dan semakin harmonis hubungannya dengan saya. Ya, kita punya kuasa untuk mencipta apapun yang kita ingin. Dengan apa? Dengan ucapan. Maka untuk suami istri, ini sebenarnya ini pelajaran itu premium ini ya, tapi kita kasih bocoran dulu ini. Untuk suami istri, ini pelajaran orang dewasa. Anak-anak tutup dulu kupingnya. Nah, ketika Anda melakukan hubungan suami istri, lahirlah kita, jadi ada energi penciptaan di sana. Maka ketika Bapak Ibu melakukan hubungan suami istri, ciptanen gitu loh, nyekto. Artinya apa? Berkata-kata, berucap yang baik. Gitu. Apapun yang Anda inginkan terjadi untuk istri Anda, ucapkan itu. Contohnya. Nah, contohnya. Pengen video kok pengen anu. Contohnya gini ya, kalau Anda inginkan untuk istri, ya, dulu banyak orang cerita, istri saya itu cerewet Pak, istri saya itu kalau dia susah. Istri saya itu suka melawan. Nah, ketika sedang berubah itu diucapkan, terima kasih untuk istriku yang lemah lembut, untuk istriku yang rendah hati, semakin sabar, semakin cantik, semakin sehat. Maka diajarkan dulu. Maka kalau perlu istrinya diajak biar pelajarannya sama kan itu. Kalau enggak nanti ada gitu ketempelan berhenti gitu. Ya harus paham sama-sama tahu dulu. Kalau enggak nanti ada ngomong gitu dikira wah ini baru 03 malah ketempelan. Ada sama ya. Nah sama untuk istri pun, apapun yang Anda inginkan untuk suami Anda ucapkan. Terima kasih Tuhan untuk suamiku yang semakin gagah, semakin sayang, semakin kaya, semakin diberkati. Ya, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Apalagi sambil minum trikajus. Minum trikajus sambil minum etrik. Nah, ini kan udah kita doakan semua itu. Ya, jadi energinya semakin besar kan itu kan. Kan semprot. Ini yang sudah memakai, kata yang sudah memakai ya. Ini bisa, nah ini Pak Edi nih, ya. Merubah apa? Jalan tol menjadi gang sempit. Warnanya pun katanya berubah, warnanya. Warnanya pun katanya berubah. Ya, luar biasa ini. Oke, Pak, mulai mencetak yang baik-baik ya. Jadi mulai hari dan seterusnya. Istriku semakin sehat, semakin cantik, semakin buka. Keluargaku diberkati. Maka doa yang 21 hari itu penting. Ya, yang jam 3 pagi itu kan mencipta itu sebenarnya. Sudah dapat pelajaran yang dua belum. Oke. Nanti tanya ke mentornya ya. Doa yang 21 hari. Itu doa penciptaan, itu tak ajarkan ya, itu doa penciptaan. Jadi yang kita ajarkan adalah di doa penciptaan. Tidak ada kata meminta. Jadi kalau Bapak Ibu sadar yang sudah melakukan, kenapa doanya itu cepat merubah banyak orang, kenapa? Di situ doa penciptaan. Ya gitu. Yuk yang lain. Doa Pak, yuk.
saya itu punya gimana ya, unek-unek atau gagasan Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan bumi langit beserta seluruh isinya itu untuk kebutuhan manusia. Sedangkan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kenyataannya seharusnya kalau semesta alam diciptakan untuk manusia, tidak ada orang yang kekurangan, semuanya pastinya berkelimpahan. Tapi kenyataannya dalam kasusnya banyak orang yang kesulitan atau kesusahan, termasuk saya dulu juga susah, tapi alhamdulillah sekarang sudah bangkit, bahagia, sudah bareng, jadi bareng. Nah ini apakah susahan atau kelimpahan itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bukan ranah dalam kendali diri kita sendiri, bagaimana gitu yang saya ada dalam pikiran saya. Terima kasih Pak Niko. Ya, oke, Pak. Ya, yang hubungan dengan kelimpahan tadi, Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Ini semua bermanfaat. Jadi nggak hanya semua bermanfaat bagi manusia, tapi semua saling memberikan manfaat. Artinya apa, Pak Prapto? Bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan. Semuanya disediakan gitu loh ya. Jadi Tuhan tidak mengatur, Tuhan tidak memberi, karena Tuhan sudah menyediakan kelimpahan yang ada di semesta ini. Sekarang kalau Tuhan sudah menyediakan, tugas kita apa? Mengambil kan. Nah, ternyata banyak orang itu belum tahu cara mengambil yang baik. Banyak orang belum tahu cara mengambil yang benar. Nah, maka di sini kita ajarkan bagaimana cara mengambilnya tadi. Nah, kebanyakan orang itu kan tidak mau mengambil, tapi meminta terus. Kalau doa selama ini apa? Meminta kan? Padahal Tuhan sudah sediakan. Kan tugas kita mengambil, bukan meminta. Sekarang ya, semua yang ke sini tak sediakan makan ini. Tugas Bapak Ibu apa? Mengambil. Perlu meminta saya enggak? Enggak perlu, udah tak sediakan kok. Sekarang kalau Bapak Ibu kesini, setiap kesini mau makan, nyari saya, kemudian meminta, kira-kira Bapak Ibu bisa makan nggak? Kalau enggak, atau saya nyaman nggak ketika mau makan nyari saya? Pak Niko minta makan pagi dulu ya. Nanti mau siang makan siang, Pak Niko minta makan siangnya ya. Membuat saya nyaman nggak? Nggak nyaman saya. Itu selama ini ganjaran tidak membuat nyaman Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan tapi masih jauh. Ya. Apa yang buat nyaman Tuhan? Sama ketika Bapak Ibu dapat sediakan makanan, ketemu saya ngomong gini, Pak Niko terima kasih ya untuk makan siangnya. Masakannya enak Pak Niko. Membuat senang hati saya nggak? Jadi apa? Tugas kita ke depan Tuhan. Cuma berterima kasih dan bersyukur. Nggak perlu meminta kan gitu. Maka saya katakan, khusus untuk dirimu sendiri, Anda nggak perlu minta, cukup bersyukur. Tetapi kalau berdoa itu untuk orang lain, meminta memohon untuk orang lain itu. Jadi berdoalah untuk orang lain. Mintalah sama Tuhan untuk orang lain. Tapi kalau untuk dirimu sendiri cukup bersyukur. Bapak Pak Prato ya memintakan karena temennya Pak Suroto nggak ikut. Saya punya suatu, Pak Niko, boleh ya saya mintain untuk Pak Suroto. Itu keren. Jadi meminta tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk Pak Suroto tadi. Terus Pak Prato bilang, Pak terima kasih ya, saya tadi sudah menikmati. Nah itulah yang menyukakan hati saya. Sama dengan Tuhan seperti itu. Alangkah kerennya ketika kita, Tuhan, tetanggaku ini sedang kesulitan. Ya. Aku mohon tangan kasih-Mu, belas kasih-Mu turun atas tetanggaku. Tuhan, saudaraku si A ini sedang sakit Tuhan. Tuhan, aku mohon belas kasih-Mu, kesembuhan terjadi.
atas saudaraku itu lebih keren Tuhan, lebih bermanfaat. Ya. Kalau kita cukup aja terima kasih Tuhan, terima kasih untuk aku yang semakin sehat, semakin kuat, semakin bugar. Nah, seringkali banyak orang doa saja ego kan, nah, tapi melekat tadi ego tadi. Sekarang dirubah polanya. Untuk orang lain kita boleh berdoa, tapi untuk diri sendiri cukup bersyukur. Ya, gitu Bapak ya. Oke. Saya di Ponorogo bersama dengan Pak Solidin. Saya tetangganya Pak Solidin. Ya. Yang kami sampaikan bahwa yang pertama adalah sejarah hidup keluarga saya. Jadi saya punya keluarga, di dalam perjalanan hidup adalah mempunyai permasalahan. Namun di balik permasalahan itu saya juga bersyukur karena di dalam permasalahan itu di baliknya saya mendapat anugerah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu, anak saya dapat jodoh, yang kedua saya bisa beli rumah. Tapi di dalam perjalanan ini apa yang disampaikan Pak Niko bahwa harus bisa menerima, harus bisa menerima dan sabar dan bersyukur. Namun di hati kecil itu sulit untuk apa ya, untuk mencapai itu. Jadi mohon mungkin nanti ada trik atau konsep yang sekiranya bisa menatah hati yang lebih mantap, lebih apa itu yakin lagi untuk menghadapi permasalahan itu. Oke. Yang kedua beliau juga. Yang kedua, saya ini kan baru ya. Di hati ini kok belum ya. Makanya nanti minta konsepnya, belum yakin bahwa bisa diyakinkan gitu. Makanya di dalam perjalanan ini masih ada bayangan ragu-ragu. Sebetulnya teman-teman ini sudah mensupport gini, tapi di hati kecil ini kok belum bisa. Nah, mohon konsep dan pencerahannya agar kami, saya pribadi itu bisa meyakininya. Terima kasih. Oke, yang pertama tadi masih belum bisa melepas ya, masih ada rasa nggak enak gitu ya. Oke Pak, di dalam hidup itu maka jangan dikatakan masalah. Kita ini melakukan perjalanan ya, hidup itu seperti perjalanan. Di dalam perjalanan itu ada pelajaran. Maka mereknya sekarang diganti, jangan masalah, tetapi pelajaran. Kalau Bapak kalau pelajaran itu tujuannya untuk apa? Supaya apa? Supaya pintar, kemudian naik kelas. Maka kemarin dimanai bahwa semua itu sebetulnya bukan masalah. Semua itu adalah pelajaran supaya Bapak naik kelas. Tadi kan sudah mendapatkan tadi. Ada keberkahan di situ tuh. Anaknya dapat jodoh, dapat rumah. Nah. Sekarang masalahnya di mana? Berarti kan masalahnya karena Bapak belum bisa. Jadi ada sesuatu yang masih Anda terlalu berharap kepada sesuatu itu. Walaupun sebetulnya tadi Tuhan sudah ganti, tapi Anda kurang bersyukur. Kan tadi Tuhan sudah ganti sebenarnya kan? Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik. Tapi karena kurangnya rasa syukur Anda saja, maka masih ada sesuatu yang tidak nyaman di sini. Oke, maka sekarang diperbanyak syukurnya aja sekarang. Diperbanyak syukur. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur untuk pelajaran-pelajaran kemarin Tuhan. Nah, pelajaran yang kemarin akan membuat kehidupan itu semakin naik. Akan naik kelas. Aku akan naik level. Oke. Bukan masalah belen, mudah sih. Karena mau yakin atau enggak itu bukan urusan saya sebetulnya. Karena itu urusan pribadi masing-masing. Ya, jadi teman-teman pun nggak usah berusaha meyakinkan orang. Nah, yang perlu diperiksa siapa? Yang perlu diperiksa kan kita sendiri sebetulnya. Saya nggak bisa memaksa orang untuk yakin bahwa yang saya pakai ini adalah berlian. Kan saya nggak perlu memaksa, bahwa aku yakin loh, lagi berlian loh, kan nggak begitu.
Bisa sih orang katakan, halah itu paling pecahan kaca, itu paling reganya murah kan itu. Kan saya dari memaksa orang bahwa kamu harus yakin loh bahwa yang saya pakai ini berlian. Kan tidak begitu. Artinya masing-masing itu percaya atau enggak, itu kan kalian sudah punya tadi loh, riwayat tadi. Yang perlu dibereskan adalah riwayatnya dalam memorinya yang ada dalam diri orang tersebut. Ya, jadi ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain, nggak usah berusaha meyakinkan orang. Ya, cukup cerita aja tentang apa yang sudah dialami. Ya, saya nggak akan memaksa orang untuk percaya bahwa ini berlian kan. Malah kalau dipaksa, ini berlian loh, percaya bahwa ini berlian, kan nggak gitu. Ya gitu ya dalam hidup, cukup aja kita berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman.